Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kelistrikan pada sistem saraf dan aplikasi listrik pada makhluk hidup. Anggota kelompok 1 yaitu Anissa Destrina, Hayatul Anissa Witri, Ledis Dwi Agustina, Marielda Tania, Megawati, Murtiana Pohan, Wilda Hayati. Pokok pembahasan yang pertama yaitu kelistrikan pada sistem saraf. Hal-hal yang akan dibahas dalam kelistrikan pada sistem saraf sebagai berikut. Yang pertama, muatan listrik dalam tubuh manusia. Yang kedua, proses kelistrikan pada sel saraf. Yang ketiga, bagian-bagian sel saraf. Selanjutnya yaitu aplikasi listrik statis pada makhluk hidup. Kelistrikan pada sistem saraf. Kelistrikan pada sistem saraf. Listrik pada tubuh manusia disebut juga dengan biolistrik. Biolistrik ini berupa ion-ion yang ada dalam tubuh manusia. Tubuh manusia mengandung ion positif berupa Ca+ dan Na+, sedangkan ion negatifnya berupa Cl-. Nah, hal yang luar biasa ini terkait dengan fenomena listrik dalam kehidupan makhluk hidup yang ditemui pada sistem saraf. Sel khusus yang disebut neuron membentuk jaringan yang kompleks dalam tubuh, di mana neuron ini akan dapat menerima, memproses, dan menghantarkan informasi dari satu bagian tubuh ke tubuh bagian lainnya. Nah, pusat dari jaringan ini berlokasi di otak. Otak akan menyimpan dan menganalisis informasi. Neuron menghantarkan pesan dengan sangat cepat melalui serangkaian perubahan listrik yang disebut impuls saraf atau potensial. Aksi akibat adanya beda potensial di dalam dan di luar membran sel. Pesan adalah pulsa listrik yang disampaikan oleh neuron. Nah, ketika neuron menerima stimulus, maka akan menghasilkan pulsa listrik yang disebar sepanjang neuron tersebut seperti kabel. Kekuatan dari stimulus tergantung pada jumlah pulsa yang dihasilkan. Ketika pulsa mencapai ujung kabel, maka pulsa tersebut mengaktifasi neuron yang lain atau sel otot. Nah, bagian-bagian neuron ini ada 3. Yang pertama yaitu neuron sensorik, yang kedua yaitu neuron motorik. Neuron sensorik. Neuron sensorik menerima stimulus atau rangsangan dari organ sensorik yang memonitor lingkungan dalam dan luar tubuh. Bergantung pada fungsi khususnya, neuron sensorik menyampaikan pesan tentang faktor-faktor seperti panas, cahaya, tekanan otot, bau, sampai pada pusat saraf untuk diproses. Nah, yang kedua yaitu neuron motorik. Neuron motorik membawa pesan yang mengontrol sel otot. Pesan-pesan ini didasarkan pada informasi yang disediakan oleh neuron sensorik dan oleh pusat sistem sangat cepat melalui serangkaian perubahan listrik yang disebut dengan impuls saraf. Yang selanjutnya yaitu neuron interneuron, di mana neuron interneuron ini menyampaikan informasi antar neuron. Interneuron menyampaikan informasi antara neuron-neuron, terdiri dari dendrit yang menerima rangsangan dan ekor panjang yang disebut dengan akson yang menyebarkan signal. Rangkaian dari neuron sensorik, motorik, rangsangan dari otot memproduksi impuls saraf yang berjalan menuju tulang belakang. Di sini signal disampaikan menuju neuron motorik yang mengirimkan impuls menuju kontrol otot. Akson yang merupakan perpanjangan dari sel neuron menghasilkan impuls listrik yang meninggalkan badan sel. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai muatan listrik dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdapat ion positif dan juga ion negatif. Ion yang menyebabkan muatan negatif dalam tubuh manusia adalah Cl-. Sementara itu, ion dengan muatan positif yaitu Ca2+ serta Na+. Salah satu dari peristiwa fisiologi memakai gejala kelistrikan pada sel saraf dalam tubuh manusia, yakni proses menghantarkan impuls saraf. Yang paling utama dari sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Neuron juga terdiri atas badan sel serta saluran yang nantinya akan keluar daripada badan sel. Pada bagian efektor
Dalam badan sel tersebut terdiri atas inti, mitokondria, badan Golgi, serta neurofibril. Proses kelistrikan pada sel saraf. Sifat ini juga bekerja untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Pada saat sel saraf tidak sedang mengantarkan impuls, maka muatan positif dari Na+ akan melingkupi bagian paling luar dari membran sel. Kemudian, pada kondisi tersebut, membran sel saraf untuk bagian paling luar yang memiliki muatan listrik positif serta membran sel dalam memiliki muatan negatif atau Cl-. Ketika neurotransmitter terlepas dari sel saraf yang lain, maka kelistrikan pada sel saraf yang mana impuls atau rangsangan akan lanjut ke sel saraf yang selanjutnya. Kemudian, neurotransmitter akan mengakibatkan muatan listrik positif Na+ untuk masuk ke sel saraf. Selanjutnya, muatan ion positif Na+ akan masuk ke sel saraf melalui membran sel. Rangsangan listrik akan mengalir menuju ke ujung paling akhir dari sel saraf. Kemudian, ketika rangsangan sudah mencapai ujung sel saraf tersebut, neurotransmitter akan terlepas kembali ke sel saraf yang lain atau menuju ke sel saraf tujuan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu bagian-bagian sel saraf. Bagian-bagian sel saraf ini terbagi atas 4, yaitu 1. Dendrit. Dendrit ini adalah bagian dari badan sel yang berupa tonjolan sitoplasma berukuran relatif pendek dan bercabang. Bagian neuron yang paling awal terkena rangsangan. Dendrit ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari reseptor menuju badan sel. Yang kedua adalah badan sel. Badan sel ini adalah bagian neuron yang berfungsi menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. Pada badan sel ini atau perikarion terdapat nukleus dan nukleolus. Selain itu, di dalam badan sel ini juga terdapat badan nis yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dan pertumbuhan neuron. Yang ketiga adalah akson atau neurin. Akson ini merupakan tonjolan sitoplasma yang relatif panjang, yang panjangnya sekitar 1 mm sampai 1 meter. Akson ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel. Yang keempat adalah sinapsis. Sinapsis ini adalah merupakan perhubungan antara neuron satu dengan neuron lainnya. Materi selanjutnya adalah aplikasi kelistrikan pada makhluk hidup. Berbagai macam hewan seperti burung, penyu, ikan, dan hewan-hewan lain melakukan migrasi selama periode tertentu. Migrasi merupakan perubahan lokasi pada hewan secara teratur dari suatu tempat ke tempat lain selama waktu yang tertentu dalam setahun. Hewan melakukan migrasi untuk mendapatkan sumber makanan atau untuk mendapatkan sarang yang lebih baik. Hewan dapat menentukan arah migrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar permukaan bumi yang masih dipengaruhi oleh magnet bumi. Nah, hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet alami. Fenomena ini disebut sebagai biomagnetik. Salah satu hipotesis didasarkan pada penemuan potongan-potongan kecil magnetik, sejenis mineral besi bermagnet, di kepala ikan dan burung yang bermigrasi. Beberapa ilmuwan menyimpulkan bahwa tarikan bumi terhadap struktur pandangan magnetik memicu transmisi impuls saraf ke otak. Hipotesis kedua menyatakan bahwa hewan dipandu oleh efek-efek medan magnet bumi pada fotoreseptor dalam sistem penglihatan. Gagasan bahwa hewan melihat medan magnetik didukung oleh percobaan yang menunjukkan bahwa burung membutuhkan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu dalam lingkungan siang atau malam untuk mengorientasikan dirinya sendiri dalam medan magnet. Baiklah, saya Megawati akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu kita masuk ke dalam cara kerja aplikasi kelistrikan pada makhluk hidup. Nah, sebelum masuk ke dalam cara kerja aplikasi ini, terlebih dahulu kita mengenal adanya bagian-bagian sel saraf, di mana bagian-bagian sel saraf ini berupa dendrit, badan sel, selubung mielin,
akson, dan nodus Ranvier. Nah, baru kita masuk ke dalam cara kerja. Cara kerjanya itu, yang pertama, saat neurotransmitter dilepaskan, maka impuls akan diteruskan ke sel lain. Yang kedua, impuls ini akan membaca ion Na+, yang awalnya di luar, menjadi masuk. Yang ketiga, membran dalam akson ini menjadi lebih positif saat menerima impuls. Selanjutnya, impuls ini akan mengalir di sepanjang membran akson ke ujung akhir syaraf. Selanjutnya lagi, saat rangsangan mencapai ujung sel syaraf, maka neurotransmitter akan melepaskan lalu kembali ke sel tujuannya. Dan pada akhirnya, tegangan listrik pada sel syaraf itu berdasarkan dengan keberadaan impuls. Nah, di dalam sel makhluk hidup terdapat 2 ion. Yang pertama itu ada ion kalium yang bersifat negatif. Yang kedua adalah ion natrium yang bersifat positif. Nah, ion negatif ini berupa Cl- dan ion positifnya itu berupa Ca2+ dan Na+. Nah, kedua dari ion ini, yaitu ion kalium dan natrium itu dibatasi oleh yang dinamakan dengan membran sel. Jadi, pada saat tubuh kita beristirahat, tubuh bersifat negatif karena lebih banyak ion kaliumnya dibandingkan dengan ion natrium, sehingga menghasilkan potensial membran sebesar min 70 mV. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hewan yang menghasilkan listrik. Yang pertama yaitu ikan lele listrik. Berasal dari perairan tropis di Afrika. Ikan lele listrik memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh ikan lele sama dengan energi listrik yang dimanfaatkan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Yang kedua yaitu belut listrik. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa belut listrik dapat mengeluarkan atau menghasilkan arus listrik kejut secara terus-menerus selama 1 jam, di mana besar jumlah arus listrik yang dihasilkan tersebut dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Yang ketiga yaitu hiu martil. Hiu martil memiliki ratusan ribu elektron reseptor atau sel penerima rangsangan listrik dengan kemampuan menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliaran volt. Hiu martil menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listriknya untuk mengetahui letak mangsanya yang bersembunyi di bawah pasir dan menghindari predator. Selanjutnya, ikan belalai gajah. Jenis ikan yang memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah dan juga memiliki ribuan sel elektropak, di mana sel elektropak merupakan sel yang dapat menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah beristirahat. Ikan belalai gajah memiliki arus listrik akan keluar jika otot ikan mengalami kontraksi, dan pada saat yang bersamaan dengan kontraksi otot tersebut, hewan ini mendeteksi keberadaan predator dan juga mangsanya. Selanjutnya yaitu ikan pari listrik. Jenis ikan pari listrik yang dapat menghasilkan listrik mampu mengendalikan tenaga listrik yang ada pada tubuhnya. Di kedua sisi kepala ikan pari menghasilkan listrik hingga 220 volt. Kemudian echidna. Echidna memiliki moncong yang panjang dan fungsinya untuk mengirim sel-sel listrik
dengan tujuan untuk menemukan mangsanya seperti serangga. Echidna memiliki elektroreseptor yang terus-menerus harus dibasahi agar dapat mudah untuk menghantar energi listrik. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada platypus. Selain bertelur, platypus juga dilengkapi dengan duri yang berbisa. Platypus yang sangat unik juga bisa mendeteksi listrik. Seperti kerabat dekatnya, Echidna, platypus juga memiliki elektroreseptor di moncongnya yang membantu mendeteksi impuls listrik dari makanan potensial. Kemampuan ini melayani platypus dengan baik karena ia sering berburu di perairan dalam di mana mangsa mungkin tidak mudah dilihat. Selanjutnya ada ikan stargazer. Ikan mungil yang tidak dikenal ini memiliki mata menonjol di bagian kepala yang rata dengan punggungnya. Ikan stargazer telah memodifikasi otot matanya untuk dapat mengeluarkan arus listrik yang dapat mengejutkan dan melumpuhkan mangsa serta menakuti para predatornya. Selanjutnya ada lumba-lumba Guyana. Seekor lumba-lumba Guyana memiliki pori-pori khusus yang disebut dengan crepitridisal. Folikel rambut yang dimodifikasi ini memungkinkan lumba-lumba merasakan medan listrik. Ini tidak terdengar sangat berguna sampai Anda menganggap bahwa semua hewan mangsa lumba-lumba menghasilkan listrik dalam beberapa bentuk atau lainnya. Para peneliti yang menemukan bakat listrik lumba-lumba telah berhipotesis bahwa mamalia laut lainnya mungkin memiliki keterampilan yang serupa. Selanjutnya ada tokek. Kemampuan menempel si tokek sebagian disebabkan oleh kekuatan elektrostatik pada bantalan kaki tokek. Perbedaan muatan antara kakinya dan permukaan yang dia pijak membantu si tokek berlabuh ke dinding. Selanjutnya ada tawon. Sebagian besar lebah biasanya menghindari sengatan sinar matahari, tetapi tidak dengan lebah oriental atau oriental hornet. Penasaran karena mengapa lebah ini cenderung beraktivitas pada paparan sinar matahari yang intens? Para periset melihat lebih dekat elektron atau struktur tubuh si lebah. Apa yang mereka temukan ternyata cukup aneh. Panel surya di tubuh lebah mengubah sinar matahari menjadi listrik. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengolah nektar yang mereka peroleh. Selanjutnya ada ikan black ghost kinif. Mendiami habitat air tawar di daerah tropis di Amerika Selatan termasuk lembah Amazon. Ikan ini dinamai dengan warna hitamnya kecuali dengan motif api putih di hidung dan 2 cincin putih di ekornya. Ikan ini dapat tumbuh mencapai maksimal sekitar 50 cm. Ikan black ghost kinif aktif saat malam hari. Ikan ini memiliki organ listrik dan elektroreseptor yang dikontribusikan ke seluruh tubuh. Jadi, di antara sedikit hewan yang bisa menghasilkan dan merasakan listrik, ikan menggunakan kemampuan elektrogenik dan elektrosensing untuk menemukan larva, serangga, serta makanan utama. Ikan menghasilkan sinyal listrik yang disebut dengan pembuatan organ listrik atau EOD menggunakan organ listrik. EOD diambil oleh reseptor elektrosensing yang ada di tubuh ikan. Ikan menggunakan sifat listrik ini untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga untuk berkomunikasi elektrolokasi. Sekian hasil dari presentasi kami dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.